Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam, akramana bil Quran, akramana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Nenek kakek, pangeran sesepuh, para tokoh agama, para al-mukarramun, mami-mami tuan, mami-mami pengulu kiai, para ustaz, para dai, tokoh masyarakat, seluruh kepala wilayah atau bapak-bapak kadus yang bersempatan hadir, nenek kaki, mami bibi bijasana krai rake, bini lalaki wayahlan anom yang dirahmati Allah, yang dewek cintai. Senenten dewek lebih lanjut Nabi sabab katur sak pertama dan sangat utama. Dawak kesami-sami tentu bersyukur jong Allah Ta'ala. Saran tentu bersyukur tidak mudah. Yang paling gampang terucap. Karena lamun tentu praktik. Lamun tentu. Kembali apa pulung kusida tiang kewajiban bersyukur isi Allah, wajib Allah. Sadarlah dan rasakanlah bahwa segala yang ada pada diri ini adalah dari Allah. Segala yang ada pada diri ini adalah milik Allah. Segala yang ada pada diri ini adalah ciptaan Allah. Sampai-sampai Allah mengajarkan pelunggu sidati yang menyatakan qul min indillah, katakanlah semua ini dari Allah. Kira-kira Pak Tendelik nenek mituah, saking rahman dan rahimnya Allah pada diri pelunggu sidati yang ridha Allah Ta'ala menempatkan sifatnya pada diri pelunggu sidati yang, sehingga pelunggu sidati yang tidak sadar bahwa bisa berjalan ojok deriki karena sifat Allah yang bersifat hayat. Pelunggu sidati yang bisa serminan jalan, pelunggu sidati yang tidak sadar karena sifat Allah yang bersifat basar. Pelunggu sidati yang pirengin pengumuman, pelunggu sidati yang tidak sadar karena sifat Allah yang bersifat sama. Pelunggu sidati yang tidak sadar bisa berbicara bahwa karena sifat Allah yang bersifat kalam. Semua ini adalah pinjaman dari Allah. Tidak ada yang pantas dan layak yang kita sombongkan. Jadi makin pelunggu sidati yang makin tidak cukup bersyukur sekedar melepaskan kalimat tauhid. Tidak cukup. Tapi mempraktikkan. Kita gunakan, kita pakai kepada perintah Allah, segala lahir maupun batin. Udah waktu sami-sami ucapkan kalimat pujian dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, dawak kesami-sami ucapkan selawat dan salam ke junjungan alam Nabi besar Muhammad. Ingat, eling pelunggu sidati. Berembin tak bersyukur makin sesuai apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ia tak syukur makin. Pelunggu sidati yang ingin menunjukkan sebagai hamba Allah yang bersyukur, kalau tidak sesuai
dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad begitu tidak pas. Maaf tuan. Contoh kecil. Pelunggu sidat yang diperintah solat oleh Allah, tapi tata cara solat adalah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Pelunggu sidat yang sekarang makin disuruh bersyukur oleh Allah, menyambung silaturahmi, ada contoh pada Nabi Muhammad. Dia mencari orang yang membencinya, dia menyenggol orang yang sakit, orang yang menghinanya. Itu contoh. Siapa yang dibuatkan contoh oleh Allah? Kita. Pelunggu sidat tiang, ya tapi yang contoh si Allah Ta'ala. Jari Allah Ta'ala jari bersuruh. Lagu adit sandik bingung-bingung si muraan Allah Ta'ala piang tercontoh jari cara. Piang tercontoh jari cara tak bersyukur jawab Allah Ta'ala. Segala bentuk aktivitas yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu contoh dari Allah. Betul. Ia tata cara dapati Allah sesuai contoh searah oleh Nabi Muhammad. Sagaklah mumpiwal dari contoh diterima si bos. Diterima si bos tuan. Makin pelunggu sidat yang membangun sebuah bangunan, ada bos, ada pemborong, ada contoh. Lagu sesuai dengan contoh, dengan gambar, terima apa anda? Ya, tidak diterima. Nah jadi pelunggu sidat yang makin niki ingin kayun menjadi hamba Allah yang konsekuen kepada perintah Allah. Jangan bingung. Ada contoh pada diri Nabi Muhammad. Kalau tidak sesuai dengan contoh, itu tidak diterima. Semoga pelunggu sidat yang dapat mempraktikkan, bukan hanya teori, bukan hanya teori, praktikkan. Nah, lamun sebatas menghafal ayat, menghafal hadis, jami tuan insya-Allah anu luwe tuan. Lagu sak jalani dalam kehidupan sak bilang jelo sesuai ayat hadis niki ja anu langka tuan, maaf. Anu langka. Kalau kita merenung ingin meneteskan air mata tuan. Menghafal ayat dan hadis ini adalah untuk mencari muka makhluk, tidak untuk mencari keridaan Allah tuan. Untuk mencari sanjungan supaya tenar. Semoga pelunggu sidat tiang niki adalah umat-umat Nabi Muhammad yang diakui oleh Allah. Karena Allah lah yang mengakui yang tidak pernah salah. Siapa yang diakui yang benar jadi umat Nabi Muhammad? Allah yang lebih tahu. Sehingga kalau pelunggu sidat tiang mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad, nanti dulu ada izin Allah baru bisa. Karena penilaian Allah yang ditunggu oleh Nabi Muhammad. Wala yasfa'u indahu illa biiznillah. Tidak ada yang dapat syafaat sebelum ada izin Allah. Berarti tidak cukup pelunggu sidat yang baca selawat dan salam langsung menjadi umat Nabi Muhammad. Lagu dia saling kewa, lagu dia girang puasa, dia girang sembahyang, masih penganak kepe, tak bisa. Sila daripada koreksi diri teman. Ada jari umat artinya pengikut, penurut, pencinta kepada utusan Allah. Mudah waktu sami-sami ucapkan selamat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pangeran wayah sesepuh penungsir ampura pangeran pelenggih-pelenggih niki linsir. Mudahan dewek ditular manuh atasan tentang tokon bapak. Dewek niki umuran bejen pelenggih. Umuran bejen. Lengan sak tokon le atas niki bukan merupakan suatu kepastian lebih mulia daripada yang duduk di bawah, maaf. Belum tentu itu. Karena yang menentu mulia dan tidaknya itu hanya Allah, bukan tempat duduk.
tergantung keikhlasan, kebersihan hati. Karena makhluk yang termulia di hadapan Allah adalah hamba-hamba yang bersih hatinya. Maaf, bukan hamba yang pandai ngomong, bukan orang yang pandai pidato, bukan. Tapi hamba-hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah adalah hamba yang bersih hatinya. Tapi terkadang hati ini kotor. Maaf Tuhan, karena amal ibadah. Maaf. Bisa kotor hati ini penyebab amal ibadah. Kenapa? Demen rajin lalu ibadah, ide merasa diri suci, kotor hati ini menjadi ujub. Ya. Mempones orang akan masuk neraka. Hendak tuah gawe ibadah untuk muhasabah pada diri sendiri. Maaf Tuhan. Cari dalam kitab Al-Hikam, kata Abu Yazid Al-Bastami, kalau kita melakukan maksiat, katanya, cukup sekali tobat. Kalau tobat nasuh, selesai sudah. Selesai sudah. Kalau kita melakukan maksiat, tobat nasuh, cukup sekali. Allah Maha Pengampun. Tetapi kalau kita melakukan maksiat dengan amal ibadah, baru akan bisa selesai 1000 kali tobat. Cari dalam hikam tempatnya itu. Nah, sehingga maaf semeton, sering terjadi pada diri kita melakukan ibadah untuk mengangkat diri, bukan untuk merendahkan diri. Maaf. Dan bisa orang itu ujub karena amal, bisa jadi ujub karena ilmu, bisa ujub karena predikat, bisa merasa ujub karena keturunan. Maaf Tuhan. Ya. Bisa merasa ujub dengan ciptaan Allah pada wajah Pelunggu Sidatiang. Aku paling gagah, aku paling cerdik, aku paling. Itu semuanya adalah termasuk penyakit hati. Ujub itu adalah merupakan penyakit kebodohan pada diri kita, penyakit jahil pada diri kita. Karena kalau sudah merasa ujub pada diri kita, pasti akan bergandengan dengan sombong. Sombong itu adalah selendang Allah. Barang siapa akan memakai selendang Allah, itulah musuh Allah. Maaf. Ujub itu adalah penyakit bodoh. Kafa bil mar'i ilman ahyasallah wa kafa bil mar'i jahlan ayujiba bi nafsi. Cukup jadi buktinya orang yang berilmu takut kepada Allah. Dan cukup jadi buktinya seorang itu adalah masih bodoh adalah menganggap dirinya paling benar. Menganggap diri paling benar itu namanya ujub, akan melahirkan sifat sombong. Al-kibru batal haq wa gamtun nas. Saran sombong niki mituan tidak menerima kebenaran orang lain dan suka meremehkan sesama manusia, itulah sombong. Andai napa dengan sak ngekah-ngekah talam arah sombong mendak. Saran sombong niki andai terima kebenaran orang lah, teperingat lagu ndek me, itu orang sombong bunda sayang. Ya. Nah lagu jadi sumbernya kesombongan, keujuban niki hati. Nah jadi makin untuk membersihkan hati, likuli sein saqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu punya alat untuk mensucikannya. Segala sesuatu punya alat untuk membersihkannya. Tapi khususnya kalau untuk membersihkan hati,
ingat kepada Allah. Ingat tinggi Tuhan. Ingat kepada Allah. Kalau ingat, alatnya hati. Kalau menyebut, alatnya mulut. Beda ingat dan menyebut. Maaf, beda. Soal alatnya beda, namanya beda. Iya, ingat itu. Alatnya beda, namanya beda. Tentu berbeda. Ya. Kalau ingat namanya, alatnya hati. Kalau menyebut namanya, alatnya mulut. Nah, berarti makin ucapan sebutan niki adalah mengantar hati apa yang dia akan ingat. Tentu dia makin ingat di barang samu sebut. Makin tersebut tunjulusi beweh makin Haji Rahmat Hidayat. Ia ampuk ni ingat isi dengan sendeman nyebut Haji Rahmat Hidayat. Enggak. Tapi saya mampu ingat Haji Rahmat Hidayat dengan sawah kenal Haji Rahmat Hidayat. Lamun dengan dek man kenal Haji Rahmat Hidayat, di man sebut Haji Rahmat Hidayat, dek man tahu ingat Haji Rahmat Hidayat. Lagu dengar lamun nak kenal Haji Rahmat Hidayat, di man teduk tahu ingat Haji Rahmat Hidayat. Maaf. Berarti tolak ukur orang ingat kepada Allah, orang zikir kepada Allah bukan banyak menyebut. Maaf. Bukan banyak menyebut, tapi banyak taat kepada Allah. Man Allah azza wa jalla faqad zakarahu. Barang siapa taat kepada Allah, itulah orang yang ingat kepada Allah. Maaf itu. Itu orang yang ingat. Makin la ilaha illallah sampai 1 kali lagu masih hindi saling kewak. Lupa kita kepada Allah. Ya. Bilang waktu makin zikir 100 kali, pelonggo sida tiang masih terpecah belah, tidak ingat kepada Allah. Maaf nih Tuhan. Karena jadi barometer orang ingat kepada Allah, taat kepada perintah Allah. Maaf. Nah, berembe makin carentang, adik saya tentu ingat. Adik saya tentu ingat. Kita cari pada ahlinya. Kita cari tahu. Wajib ain mituan tuntut ilmu adik kenal Allah. Maaf niki. Perduain kita tuntut ilmu supaya kita kenal Allah. Dengan maksud apa? Kita diwajibkan mengenal Allah supaya kita jatuh cinta kepada Allah. Apa maksudnya? Kita ini diperintah untuk jatuh cinta supaya adik sabau jari hamba Allah. Karena kalau belum sidat yang cinta kepada Allah, mustahil rasanya akan jadi hamba. Lamun dah cinta, Tuhan apa saat suruh Tuhan nak temati doang. Timak tendek tupak yang temati karena cinta. Maaf niki. Lagu sebab ampun pelunggu sidat tiang niki belum cinta, belum kenal. Sebab tendek mang kenal, dek teman berdait. Dek teman boyak dengan saya pedait ahlinya. Nah ya ampun harap papu baluk temik tuan lek Lombok ni. Lombok niki lamun bahasa Melayu Lombok kan sebia nggih. Lagu lamun sebia rasanya pedas. Lagu lamun bahasa Sasak pedas nyata. Nah, artinya apa tuan? Lombok-lombok tak ngaji dengan Lombok. Pedas-pedas tak ngaji dengan Lombok. Sak-sak Lombok ni niki sebenarnya ya suku Sasak Lombok. Sak-sak Lombok ni tuan. Sebab lamun ndek Lombok le dunia mi tuan rugi ni jadi manusia mi tuan. Sebab apa? Waktu yang begitu singkat di dunia niki sangat berharga. Sangat berharga. Sampunan ya pelungguh kadu we gawe barang sandi berharga rugi ni mi tuan. Ambil bukti tan berharga mi tuan. Mari kita buktikan. Seandaikan
Pelonggo sida tiang niki rata-rata dikarunia umur 80 tahun. Balu puluh tahun. Kita kurangkan 20 tahun apa pacu, apa terbalik soal kan misal kan. Berarti masih karing 60 tahun. 60 tahun bagi 3 bituan makin. Nah, karena 24 jam dibagi 3 nilai hukum. 8 jam untuk akhirat, 8 jam untuk dunia, 8 jam untuk istirahat. Belum tentu nak apa lampu 8 jam untuk akhirat. Berarti kalau pelonggo sida tiang kalkulasikan, yang 60 tahun dibagi 3, pira tahun dari 20 tahun. Mu pacu tentu sa 20 tahun niki mituan, anu mahal sa 20 tahun niki mituan. Seumur ila akhirat bayaran depa mahal jari. Lamun kena 1 triliun tahun ada batasnya. Ada batas. Anden 10 triliun tahun ada batas. Nah, ini buktinya mahal dinda. Mu iya tahu ya rugi menyesal selama-lamanya Tuhan. Kalau pelenggu hisi hidup ini dengan yang tidak punya harga Tuhan. Kata orang al-hikmah, hikmahnya Allah memberikan kerugian dalam dunia supaya kamu bosan hidup di dunia. Ada saat taat kepada Allah, lalu sayang lupa sembahyang Tuhan. Maaf dah maaf. Kadang-kadang bareh begabah, bareh ketahuan repot si nenek, undi begabah, undi sembahyang. Ya, maaf dah maaf Tuhan. Nah, musilah makin pelunggu sida tiang masih ada kesempatan. Nah, yang pulamun dengan lombok sasak, anu pedas-pedas dan ngaji, nggih, lamun arak temuin, ada yang tetemi ni si Keminang. Keminang niki filosofi dari isintun leko lekes, leko buah apuh. Leko niki bahasa Arab, bukan bahasa Lombok. Liqa artinya berjumpa. Leko lekas berarti berjumpa dengan lekas artinya segera. Lekas artinya segera kena lekas. Leko lekas. Lamun leko terbahasa Indonesia napi ya. Sebenarnya itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Arab. Sir artinya rahasia. Baru leko ndek bahasa Lombok, bahasa Arab. Sirik ndek bahasa Indonesia, bahasa Arab. Itu dia. Liqa berjumpa, sir artinya rahasia. Daya ampun lamun ini kaki satu atau lain dia bilang balik tu naji masailah. Soal jika kita ditanya orang kita apa itu awaluddin, jawab bahwa awaluddin itu ma'rifatul leliki sebenar. Yang pun dengan toa lain mi tuan, endek luwe lo kitab mi tuan masailah bidayah Quran jadi kitab bau lampak le bau naik mi tuan. Maaf. Nah oleh karena ini semeton pangeran selaput sadir niki makin mari. Makin kalau ndak salah masih bulan Muharram Bapak nggih. Nah, berarti pelonggo sida tiang niki secara orang bisnis berumbuk umur setahun akan datang. Coba mari dan mari kita tutup buku. Kita jumlahkan maksiat yang pernah kita lakukan tahun 1442 Hijriah. Pira kali tendek berjumat, pira kali dek sembayang, pira dek saling kewak, kita jumlahkan berjanji dengan diri ini, saya akan tobat tahun ini, lamun kendek mati tahun ini. Sila Bapak kan. Lamun dek mati lem arulan. Kita adakan makin adalah korek cek pada diri sendiri. Itulah manusia yang beruntung termasuk Pak. Beruntung jadi manusia gerang koreksi diri tu Bapak. Sehingga ndek sempat koreksi dengan lagu itu lain. Itu lain dengan doang bebelen terausa Bapak. Ya maraisi peribahasa gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi kalau kuman di seberang lautan sana nampak jelas.
Lamun dengan salat sekedih jak raos, lagu salat diri dia jadi dah baik neng. Padahal lamun ka secara jujur tiang keluar salat ke bapak tiang. Nggih. Lamun kedek mati lema arulah bapak. Nah jadi makin menjadi sebuah pandangan Allah di dalam diri pelunggu sida tiang. Yang pertama dan utama itu hati, Pak. Nah, hati niki makin kancen kedua saya lebih ketahuan bapak diri dan Allah. Maaf niki. Lamun dengar lain jandek nepih sing ketahuan isi nate tu bapak. Lamun diri dia pasti lebih ketahuan di isi nate kancen Allah. Makin bapak silap munafi dari sinaten makin lamun ada masih sisa-sisa dendam buang, kalau ada sisa-sisa sombong buang, kalau ada sisa-sisa riak buang bapak. Kenapa ndik tak aku sarang surga lamun sombong di dalam hati bapak. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga kalau ada orang sombong di dalam hatinya sebesar zarah pun bapak. Maaf niki bapak. Nah itu bahaya seorang sombong niki bapak. Jama-jama bisa tiru bapak sila. Bahaya. Okay. Ingat bapak, kancen kedua ketau di sinate itu bapak, diri dan Allah. Sangka lamun ndek malu jok Allah taala je. Dek okey kotoran hati ni. Saya tahu makin berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membersihkan hatinya orang yang malu kepada Allah. Mungkin kalau pelunggu sidat yang kayun dihadiri oleh bupati, dihadiri oleh pejabat negara, persi oke halaman balai ni bapak, persi oke balai ni bapak. Okay. Lagu pelunggu sidat yang kalau ingin dekat dengan Allah, bersihkan hati. Inilah contoh bapak yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Terpersih kalau hati Nabi Muhammad. Bapak sebenarnya dah kotor hati Nabi Muhammad bapak lagu tepiak jari contoh bapak. Hati yang mana yang kotor? Bukan hati daging, bukan hati jasmani, tapi hati nurani. Hati nurani bapak. Lamun bahasa tita hati angan bapak. Hati angan. Lamun ati rasa puak taran bapak niki ati rasa ndek bau tetamin syahwa nafsu tetap kalau dia hati fuad ma qazabal fuadu marah. Tapi yang bisa dimasuki dengan hawa nafsu kekotoran adalah hati nurani. Lamun natempak ja bapak napi sinak kotor pira sin tebungkus sila tebungkus si lendong, tebungkus si daging, okay. Terajak si tolang, berembingkan aku kotor. Lagu lamun ate nurani, pitu jalan tamu kotoran, bapak. Pitu loang jalan tamu kotoran. Nanti angan bunda sayang. Pertama, jalan tamu kotoran, nanti angan niki dua penentang. Serio dengan mewah sekedik tamen taluati. Tamen. Rengah cerita tentang dengan jeneng mewahan sekedik itu banteng seru. Paham? Ya, nampun dengan ahli sufi suruh tenundukan dan telampak. Lamunah bawa andang telampak ya sekatan kedantuk. Dedek nongak lalu balik ke jebrung. Paham bunda? Sakanam jalan tamu kotoran pemambuk itu ambu enang kendengan ini lo bau. Iya. Ambu balu berkelinggitan kotor. Dan yang ketujuh adalah mulut itu. Ia jalan kotor hati. Ia jaga pitu jelo pitu malam. Itu Arab pitu anggota awak jari gawe salah. Selama pitu jelo
pitu mah ambil sapitu niki penentang, kentok, irung, bewe, ime, naik kemaluan. Sak zahir niki yang pun melontar dengan tu Mekah pelontaran Ismail. Ismail artinya anak, yang diperanak adalah jasad. Jasad. Nah, makin ndek nasibang ojok Mekah, makin atin tahu terlontar, makin jaga jangan sampai tergoda oleh setan. Ndek itu Mekah doang untuk setan, oleh diri dan tahu allazi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan le diri itu setan. Ndek itu Mekah. Lagu dengan jok Mekah ya lalu teteh sifat setan. Nah, oleh ate pitu masih ate niki ya teparadaran martabat Hajar. Siti Hajar sangka yang lahir dari hati yang kezahir sebenarnya. Ya, sangka lamun temele tele isi naten manusia apa jauh ni apa jantan tuan. Iya wah isi naten anu. Nah, sehingga Siti Hajar niki adalah yang dilambangkan hati, gitu ah. Dia oleh lahir Ismail, angka pitu si pelontaran tu kena pitu nafsu amarah, lawamah, mulahimah, mutmainah, radiyah, mardiyah, kamilah, ada 7. Dan yang ketiga pelontaran Nabi Allah Ibrahim. Itu adalah roh, itu roh pun ada 7, itu nah. Roh nabati arana tuan, roh tumbuh-tumbuhan, ia sak pebelok kuku, ia sak pebelok bulu, ia teparanaran roh nabati. Sangka lamun angkah tahu hirup lolong kayu le dunia niki mi tuan kiamat. Lamun engkah tahu taruh belo bulu kuku mati. Ia teparanaran roh nabati. Lamun roh jasmani, ia sak pebelik isi. Lamun roh hewani, ia sak pebelik tolang. Arab itu keluwen. Nah, ini semuanya bisa menimbulkan hawa nafsu. Melontar 7 Ibrahim, melontar 7 Siti Hajar, melontar 7 Ismail. 3 tempatnya. Telu tahu melontar. 3 kali 7 21. Cari rahasia sifat 21. 20 sifat Allah yang ada pada dirimu supaya mengenal yang satu, supaya masuk pada lingkaran man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maaf. Najari makin sangka silap makin. Enggak. Hati-hati pelunggu sida tiang menuntut ilmu batin. Hati-hati menuntut ilmu marifat. Engkau sabira ira de sembahyang. Ia paranaran aliran molahiyah begitu. Iya, milih molah-molah doang. Sangka lamun tak milih selamat pelunggu sida tiang beramal saleh dinda. Jangan beramal salah. Beramal soleh, jangan beramal salah. Cari amalan solah, dende amalan molah. Paham? Ya, maaf tuan. Bukan maksud menggurui pelungguh sami semeton pengira. Saya ingat pesan Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau anda berpidato di hadapan orang banyak, jangan hanya kamu duduk di atas kursi, tapi duduklah di tengah-tengah orang yang mendengarkan kamu, supaya kamu sendiri mendengarkan katamu oleh dirimu sendiri, supaya kamu dapat mempraktikkan apa yang kau ucapkan. Karena kalau kamu tidak dapat mempraktikkan apa yang kau ucapkan, sadar kamu itu musuh Allah. Sehingga kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang paling ngepas katanya, berdakwah dengan perbuatanmu lebih dulu, belakangan dengan pidatomu.
Entah dia boleh solah dulu sampai peringat dengan sebab lamun ndek manggawe isi dia mak suruh dengan ndek mati. Ndek mati dengan nggih suruh dengan doang lagu itu ndek tegan gawe. Lebih baik banyak berbuat sesuai dengan perintah Allah baru kau sampaikan dakwah dengan lisanmu katanya. Karena kalau pelungguh sidat yang hanya berdakwah dengan lisan tapi tidak diikuti dengan dakwah dengan hal dengan perbuatanmu, kau itu adalah musuh Allah. Sangka anu berat ituan dengan pidato. Dengan pidato juluan taman neraka lamun dek suai uning pidato lain pegawaian ituan berat ituan. Lagu tendek melem ituan mah ya tare nenek jalan mohon dah pelungguh ada serta tepi ingat ituan. Dek sombong ituan terutama ituan. Selaput sahade niki sama lamun tah mati bunda sayang mensak di dalam kubur nggih peteng di dalam kubur nggih musai jari kancen tutup kubur musa mensak sai jari dile tutup kubur sama dulu ke peteng jari kancen adalah amal ibadah jari dile adalah ketenangan hati kubur dumati batin kata kubur, ketenangan kubur, keluasan kubur tergantung pada batinmu itu bang. Lamun solah batin tejaina solah kubur. Tima lenge-lenge tu tinduk lamun solah hangan teja mampu bersabda Nabi baiti jannati rumahku adalah surga karena hati yang bahagia. Maaf. Sila. Lamun solah haten pituan masnya saya. Apa ni dengan dek sakit angan tadi ibunda timak tepuni-puni salah si dengan dek salah angan lamun luas aten sangka lamun sempit lalu aten becak tengkurak becak panas embe becatan panas mangke lek ruangan sempit atau ruangan galuh ruangan sempit sangka lamun luas aten sekat panas. Sangat buka jendela-jendela ni ada yang saya tenang. Buka mata hati, buka mata akal, buka mata fikir, buka mata rasa. Tenanglah jiwa ini. Maaf dah maaf. Lamun lebih tutup pejak makin petang kan jari. Buka. Buka. Nah, sangka kalau dalam bahasa tutup pituan maaf. Lamun buku tahu temangkin kadu penutup pembungkus cover. Lamun sepak bola tahun tekadu sandek bank tamu bola kiper. Nggih. Iya. Lamun oleh lantai makin tahun tekadu makin adin sandek tamu debu karpet. Nggih. Lagu lamun le ate tahun tekadu makin den tahu tamu cahaya kafir namanya. Itu namanya. Itu nama kafir betulan. Kafir, kefer, karpet. Sila. Cuma berbeda bahasa. Artinya tertutup. Artinya. Maaf betulan. Sering kita menilai hanya dengan sandi bersunat doang kafir. Endek. Iya secara sahih. Mampu berbuat yang tidak disenangi oleh hawa nafsu, belum kita menjadi hamba Allah, masih menjadi hamba hawa nafsu. Maaf. Karena ciri khas hamba Allah adalah suka menelan yang pahit. Sangka lamun teberawat doang mituan anu pahit jadi awat mituan dek manis. Madu pahit apa enggak bunda? Pahit madu? Pahit. Sangka lamun dek mele telan sa pahit yang dek mau surga. Pahit betul. Pahit. Manis tembok neraka. Manis rausang dengan manis pelit, manis apotek masjid, manis doang betul. Manis doang. Ya tembok neraka. Sehingga kalau pengajian kepada arah hakikat
bisa kita kenal sekarang Tuhan. Yang pun bersabda Sayyidina Nabi, lam yadkhulul jannah fid dunya wa lam yadkhulul jannah fil akhirah. Barang siapa yang belum masuk surga di dunia, jangan harap akan masuk surga di akhirat. Itulah maksudnya Tuhan. Mangke itu tamu Tuhan. Tobos yang pahit-pahit, jangan terhalang oleh yang pahit-pahit. Baik. Pahit apa ndak irap Tuhan atau yang jam telu sembahyang. Pahit apa ndak? Pahit. Entah. Ya. Pahit. Makin yang kelebat, makin bergabah, jeluk gabah, makin datang waktu asar. Pahit tendek, makin dah lepas juga gabah niki. Pahit Tuhan. Ini gambaran pintu sorga pahit Tuhan. Sangka lamun terlalu beroat dan manis apa nu mate ngawat Tuhan. Pahit Tuhan. Sangka lamun ndek milik keluar sapait ini dah salah. Ini tanimat. Ternyata kalau perbuatan yang mengajak ke sorga, pahit temujulu, manis semu muri. Itu ciri khas perbuatan hamba Allah. Tapi kalau perbuatan hamba setan, manis semujulu, pahit temuri. Sangka lamun toh rawas dengan barehnya seni murian. Tentu apa ndek? Itu. Ade mutientah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada atur tiang yang salah, mohon maaf, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada sumur binatang, bolehkah tiang numpang mandi? Insya Allah kalau diberikan umur panjang dan diundang, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.